Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So update hari ini adalah satu hari setelah FOMC. Kita juga ada beberapa data yang sebetulnya dirilis ya untuk pergerakan hari ini. Dan data tersebut menunjukkan sebetulnya resultnya cenderung negatif untuk US dollar. Jadi teman-teman lihat hari ini itu ada core retail sales itu minus 0,2%, ada initial jobless claim. Ini biasanya setiap minggu dia ada update, jadi memang update-nya lumayan akurat. Kemudian di sini kalau berdasarkan datanya menunjukkan sebenarnya pengangguran agak berkurang ya. Nah, kemudian ada Philadelphia Fed Manufacturing Index itu sekitar minus 13,8% ya, di luar ekspektasi karena ekspektasinya adalah membaik menjadi minus 10%, tapi tetap minus. Nah, ya, tambahan lagi adalah retail sales sendiri menunjukkan bahwa angkanya turun dari 1,3% bahkan jauh sekali sampai minus 0,6%. Nah, sebenarnya yang menarik adalah kalau misalnya kita ngecek dari sisi dollar index itu harusnya melemah ya, karena kita lihat datanya sangat negatif. Tapi kalau misalnya teman-teman perhatikan berdasarkan time frame 1 jam, pada saat data rilis sekitar jam 8, ya ini kan mix ya, ada beberapa ya, 8.30 lah ya kita lihat rata-rata, which is di candle ini ya, 20 dan di sini 21. Teman-teman bisa lihat apa yang terjadi pada dollar index adalah penurunan yang begitu signifikan. Akan tetapi, karena kita tahu posisi kita kemarin break terhadap area ini, dan ini disebabkan oleh FOMC statement ya. Jadi begitu press conference kita tahu si Jerome Powell hawkish, kita udah bahas di video kemarin juga, jadi make sure teman-teman nonton lagi kalau misalnya belum. Oke, harga naik, kita tahu take off dari level ini, dan it's gonna be our demand zone. Begitu turun tadi jam 9 atau setengah 9, dapat reaksi langsung dari demandnya nih, ada rejection atau ada ya rebound yang begitu signifikan, membuat dollar index tiang panjang ya, istilahnya kalau bagi sebagian orang itu bilang tiang panjang. Nah, sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan struktur harga sendiri, ini sebenarnya belum bisa dikatakan totally bullish ya, karena kita ngelihat dia pergerakan terakhir create low price ya, ini low-nya, kemudian dia break lagi dan create yang namanya lower low pada area ini ya. Jadi ini kita lihat sebenarnya masih punya potensi kalaupun dia break dari istilahnya ini teman-teman, kalau lihat di 4 jam ya, you're gonna see a potential of falling wedge. Saya katakan demikian karena kamu coba lihat dari time frame daily lebih clear lagi. Di sini ada falling wedge dan juga di sini adalah merupakan area level of support. Ini kita bahas waktu kemarin live streaming. Jadi buat yang ikut live streaming pasti ingat ya, kita ada sempat mention soal dollar index karena itu bagian dari analisa kita untuk malamnya pada saat FOMC ya. Kita sempat ada pembahasan di sana. Nah, kalau kita lihat lagi jadi pada case-nya dollar index di sini, ini kalau time frame-nya 4 jam ya, teman-teman bisa perhatikan falling wedge-nya saya cuman extract aja ke time frame yang lebih kecil, dan pada intinya pada time frame 1 jam walaupun kita udah break dari si istilahnya ya, kalaupun kita break dari falling wedge-nya, tetap kita masih ada area of supply yang bisa jadi memberikan rejection pada dollar index ya. Cuma memang overall kita lihat perlu diwaspadai guys kalau misalkan dollar index-nya jadi terrebound, karena pada ya kesimpulannya ya, FOMC tadi malam ketika Jerome Powell melakukan press conference itu tuh sangat hawkish sebetulnya. Dia udah ngasih proyeksi untuk tahun depan ya. Kita ngomongin tahun depan nih, kenaikan suku bunga bakal di level segini, inflasi perkiraan kita bakal segini, kemudian kita nggak akan pivot sampai bla 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 ya. Proyeksi tahun depan sebenarnya 5,1%, sementara untuk angka mediannya atau angka tengahnya, which is kan bisa di atas ya dong. Berarti kan kenaikannya mungkin bisa di 5,5% atau bahkan 5,75%, dan ditarik mediannya itu dapat di 5,1%. Dari mana hitungannya? Dari kenaikan suku bunga terakhir. Ibaratnya kenaikan suku bunga terakhir itu di angka 4,75%. Nah, itu bisa jadi pertimbangannya teman-teman. Nah, untuk posisinya dollar index, kalau misalkan kita lihat dia cenderung hawkish, ini sebenarnya harus diantisipasi. Karena bahkan data retail sales yang minusnya begitu parah aja, itu memberikan reaksi hanya sesaat aja, habis itu market langsung rebound signifikan. Dan ini yang menyebabkan posisi Bitcoin hari ini itu akhirnya kembali terreject lebih dalam lagi. Jadi kalau misalnya kita ngelihat Bitcoin ya, based on time frame daily, yang perlu dinotis oleh teman-teman sekalian adalah we have pin bar ya. Ini adalah merupakan sebuah candlestick pattern, biasanya menunjukkan bahwa indikasi sebuah pergerakan itu sudah exhausted atau sudah mulai kehabisan nafas.
Jadi misalnya contoh nih harga, ya kamu bisa lihat di sini ya dia naik, candle hijau naik, kemudian ada pin bar atau doji, and then kamu bisa lihat dia terjadi reversal. Nah untuk posisi hari ini sebenarnya bisa menjadi sebuah konfirmasi atas potensi terbentuknya Three River Evening Star Pattern ya. Kalau kalian lihat Three River Evening Star Pattern, ini sebenarnya pattern yang lebih cenderung ke arah bearish ya. Kamu bisa lihat progresnya lebih kurang seperti ini. Atau ini mungkin contoh ya, Evening Southern Cross ya, ini ada banyak banget ya sebenarnya nama-namanya. Tapi intinya Evening Star Pattern itu adalah sebuah proses di mana berpotensi terjadi yang namanya reversal. Kita bisa katakan demikian adalah karena sebelumnya market menguat sangat signifikan, tapi entah karena reason apa, kita melihat ada rejection dari sana. Rejection ini yang sifatnya memberikan sebuah indikasi terjadi reversal pada level tertentu dan umumnya harus ada resistance. Jadi misalnya contoh di sini adalah support level dan terjadi rejectionnya pada resistance. Nah itu bisa menjadi satu pertimbangan. Selain itu, closing di bawah level 38,2%. Berarti level $17.800 bakal jadi key level untuk kedepannya. Dan hari ini candle merah ini merupakan candle konfirmasi. Jadi istilahnya kita harus waspada terhadap kemungkinan Bitcoin mengakhiri proses koreksinya. Ibaratnya kalau misalkan dia turun, Three River, habis itu dia koreksi dikit, rebound cuma buat ngetes, and ternyata reject lagi, dia break dari rising wedge, maka kita akan melihat Bitcoin mungkin akan turun sejauh-jauhnya untuk ngetes di kisaran level ya more or less $16.200. Ya itu adalah menjadi area yang penting yang kita perlu note. Nah kenapa saya katakan demikian? Karena kalau misalnya kita udah melihat ada indikasi tersebut, teman-teman sebenarnya sudah bisa preparing untuk melakukan short. Sederhananya seperti itu. Nah kalau kita lihat dari time frame 4 jam, teman-teman masih ingat ya kemarin kita ada sempat bahas terbentuk sebuah ascending channel, closingnya pun confirm di bawah ascending channelnya itu, dan harga sekarang sedang turun. Posisi harga kalau misalkan turun lebih jauh, sebenarnya kita udah ngetes terhadap area resistance ya dari pergerakan kemarin atau beberapa minggu lalu di kisaran 17.300. Ini kan resistance kuat. Maka kalau misalkan kita mau Bitcoin kembali menguat, dia harus memberikan reaksi, dan memang saat ini kita mendapati reaksi tersebut pada area atau level precisely di level resistance yang sama itu. Jadi untuk saat ini either Bitcoin hold di atas area ini, or dia sedikit lebih rendah and then testing terhadap area ascending channelnya ya, karena so far kita udah dapat reaksi beberapa kali dari area tersebut. Jadi kita bisa katakan area trendline itu adalah area yang cukup valid untuk saat ini. Oke, nah terlepas dari situasi The Fed sendiri, kalau misalnya kita menghubungkan atau mengkoneksikan antara kondisi fundamental dengan apa yang terjadi pada The Federal Reserve saat ini, tentu saja saya bisa katakan kita masih tertekan ya. Kita bisa lihat di sini terjadi break atas low level sebelumnya, maka di sini adalah area supply yang kamu harus perhatikan. So in case harganya naik, terus kamu ngelihat harganya naiknya udah gitu pelan-pelan lagi, kayak istilahnya kayak ayo semangat, ayo kita pasti bisa, sampai di supply zone ternyata kamu ngelihat ada rejection nih pada lower time frame. Nah itu adalah opportunity kamu untuk melakukan short, istilahnya di level-level atau area itu. Jadi untuk saat ini saya melihatnya Bitcoin secara keseluruhan itu masih under pressure sellers. Saya belum ngelihat ada reaksi buyers yang masuk signifikan, walaupun kita ngelihat di sini ada candlestick pattern ya. Cuman ini terjadinya pada time frame 1 jam teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngambil kesimpulan terlalu kuat. Karena pada intinya struktur harganya cenderung turun. Yang ada kalau misalnya saya lihat oke lah dia mau reversal, ya udah kasih dia waktu dulu reversal untuk develop progressnya, dan kalau lihat ada rejection saya bakal masuk kembali untuk short position di Bitcoin. Sementara ini saya ngelihatnya seperti itu karena sentimennya cenderung negatif. Kita juga lihat dari dolar indeksnya. Jadi stay safe buat teman-teman yang mungkin masih ada hold long position, boleh dipertimbangkan ya untuk istilahnya jadi manage lah resikonya dari sekarang, supaya amit-amit kalau misalnya sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, teman-teman udah tahu istilahnya exit plan-nya atau exit strateginya seperti apa. Dan buat yang belum ambil posisi ya mungkin bisa mempertimbangkan referensi dari saya, yaitu menjadi referensi aja. Kembali lagi analisa tergantung masing-masing, eksekusi juga tergantung masing-masing. So bijaksana dalam mengambil keputusan. Alright, so I think that's it everybody. Thank you so much for watching. I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers guys. Bye bye.